Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Andri Rizko Yulianto SEMM selaku dosen pada mata kuliah riset operasional ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelum perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Terus kemudian ada rekan saya Nurhayati Sianipar dan Tin Melaine Putri Latif. Selanjutnya kami akan memaparkan materinya. Yang pertama itu ada program linear. Program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu dengan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Penerapan program linear banyak diterapkan dalam masalah ekonomi seperti industri, sosial, dan lain-lainnya. Misalkan seperti periklanan, industri, manufaktur, distribusi, dan pengangkutan serta perbankan. Next. Nah, di sini juga ada 3 elemen penting dalam pemrograman linear, yaitu yang pertama ada variabel keputusan atau bisa disebut dengan decisions variable, yaitu variabel yang nilai-nilainya dipilih untuk dibuat keputusan. Nah, yang kedua itu ada fungsi tujuan atau objective function. Atau ada bisa juga penjelasan yaitu fungsi yang akan dioptimasi atau dimaksimumkan atau diminimumkan. Dan yang ketiga itu ada pembatasan atau constraint, yaitu pembatasan-pembatasan yang harus dipenuhi. Next. Nah, ini ada metode grafik. Metode grafik ini hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan dua variabel keputusan. Dalam penyelesaian permasalahan, nah ini diawali dengan formulasi permasalahan, kemudian menggambarkan fungsi kendala, serta menentukan area layak. Nah, baru kemudian menentukan solusi optimal yang dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan garis profit atau bisa disebut dengan isoprofit line atau titik sudut. Next. Nah, di sini juga secara umum, sebelumnya, nah, secara umum, fungsi pada model grafik ada dua macam. Ada fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Nah, dari fungsi tujuan ini adalah fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam program linear yang dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut, yaitu nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimalnya untuk masalah biaya. Yang kedua itu ada fungsi pembatas yang merupakan bentuk penyajian secara matematika yang diperlukan berkenaan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia. Misalnya seperti jumlah bahan baku yang terbatas, luas wilayah, waktu kerja, jumlah jumlah tenaga kerja, dan luas gudang persediaannya. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada kasus minimasi yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nurhayati. Kepada Nurhayati, saya persilahkan. Di sini ada soal kasus minimasi. Tersedia dua merek pupuk yaitu Supergrow dan Cropwick. Lahan membutuhkan setidaknya 16 pon nitrogen dan 24 pon fosfat. Supergrow berharga 6 US dollar per kantong. Sedangkan untuk Cropwick 3 dolar per kantong. Yang ditanya di sini berapa banyak dari setiap merek pupuk yang harus dibeli untuk meminimalkan total biaya pupuk diberikan datanya sebagai berikut. Nah, di sini ada merek Supergrow dengan nitrogen 2, fosfat 4, dan minimumnya ada 16. Cropwick ini nitrogennya ada 4, fosfatnya ada 3, minimum 24. Penyelesaian. Yang pertama kita harus menentukan variabel di mana variabel X ini sebagai Supergrow dan variabel Y itu Cropwick. Yang kedua kita harus menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu Z-min sama dengan 6X ditambah 3Y. Selanjutnya menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama 2X ditambah 4Y lebih besar dari 16. Yang fungsi kendala yang kedua 4X ditambah 3Y lebih besar dari 24. Yang keempat membuat grafiknya.
Kendala yang pertama 2x ditambah 4y sama dengan 16. Nah, di sini kita harus melakukan pemisalan di mana nilai x sama dengan 0. Maka 2 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 16. 4y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, di sini pemisalan yang kedua yaitu y sama dengan 0. Maka 2x ditambah 4 dikali 0 sama dengan 16. Nah, untuk fungsi kendala yang kedua, 4x ditambah 3y sama dengan 24. Di sini juga kita harus melakukan nilai dengan pemisalan nilai x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, untuk fungsi kendala yang kedua ini, 4 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 24. 3y sama dengan 24. Maka hasil dari y sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, di sini kita harus melakukan pemisalan y sama dengan 0. Maka 4x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 24. 4x sama dengan 24. Maka nilai hasil dari x sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, di sini kita dapat melihat grafik dari fungsi kendala yang pertama dan fungsi kendala yang kedua. Maka untuk cara mendapatkan solusi optimal dengan mencari nilai z di setiap titik ekstrim. Z sama dengan 6x ditambah 3y. Di sini kita dapat melihat nilai titik A sama dengan x-nya 0, y-nya sama dengan 8. Masukkan nilai x dan y ke z. Z sama dengan 6x ditambah 3y. Yang ke titik B, karena titik B adalah titik potongan yang nilainya belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. 2x ditambah 4y sama dengan 16 dibagi x2. 4x ditambah 3y sama dengan 24. 4 sama dengan 4x ditambah 8y sama dengan 32. 4x tambah 3y sama dengan 24. Maka kita peroleh 5y-nya sama dengan 8. Nah, substitusikan y ke fungsi kendala yang pertama. 2x ditambah 4y sama dengan 16. 2x ditambah 4 dikali 1,6 sama dengan 16. 2x ditambah 6,4 sama dengan 16. 2x sama dengan 16 dikurang 6,4. X sama dengan 9,6 dibagi 2 sama dengan 4,8. Maka kita peroleh fungsi kendala yang kedua, fungsi kendala yang pertama itu 4,8. Maka titik B-nya X sama dengan 48, Y-nya sama dengan 1,6. Masukkan nilai X dan Y ke Z. Z sama dengan 6X ditambah 3Y. Sama dengan 6 dikali 4,8 ditambah 3 dikali 1,6. Sama dengan 28,8 tambah 4,8. Maka hasilnya 33,6. Nah, untuk titik C, X sama dengan 8, Y sama dengan 0. Masukkan nilai X dan Y ke Z. Z sama dengan 6X ditambah 3Y. Sama dengan 6 dikali 8 ditambah 3 dikali 0. Sama dengan 48. Hasilnya di mana titik A menghasilkan 0,8 sama dengan 24. Titik B itu 4 kali 4,8, 1,6. Titik C itu 8,0. Maka titik B hasilnya 33,6, titik C sama dengan 48. Kesimpulannya, untuk meminimalkan biaya pembelian pupuk, maka tidak perlu membeli pupuk merek Supergrow dan hanya perlu membeli pupuk merek Cropwick sebanyak 8 pon dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar $24. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tin. Di sini untuk kasus maksimasi ada seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Satu setel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian satu setel rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan setiap setel jas dan rok yaitu sebesar 120.000 dan 75.000. Berapakah maksimum laba yang didapatkan? Ini untuk tabel
rangkuman dari soalnya dan untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama menentukan variabel keputusan. Misalkan X sama dengan Jas dan Y untuk rho. Yang kedua, fungsi batasan atau kendalanya. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Dan yang kedua, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Maka nilai X, Y harus lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, fungsi tujuannya untuk mencari laba maksimum, yaitu 120.000 X ditambah 75.000 Y. Yang keempat, mencari titik koordinat. Kendala yang pertama yaitu 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60 sama dengan 2Y. 2Y kurang dari sama dengan 60, Y kurang dari sama dengan 30. Untuk Y sama dengan 0, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60, 3X kurang dari sama dengan 60, dan X kurang dari sama dengan 20. Untuk X sama dengan 0, didapat koordinat 0,30, dan Y sama dengan 0, didapat koordinat 20,0. Untuk kendala yang kedua, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Kita misalkan juga X sama dengan 0, yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40, 2Y kurang dari sama dengan 20, Y sama dengan 20. Untuk Y-nya, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40, X kurang dari sama dengan 40. Untuk X sama dengan 0, didapat koordinat 0,20, dan Y sama dengan 0, didapat koordinat 40,0. Yang kelima, membuat daerah penyelesaiannya ke dalam grafik. Ini contoh tabel grafiknya. Dan yang keenam, mencari titik potong. Substitusi nilai kendala 1 dan 2. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60, dikurang X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Hasilnya 2X kurang dari sama dengan 20, X sama dengan 10. Lalu substitusi yang persamaan kedua, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40, dikurang 10, dimasukkan X 10 dan ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. 2Y sama dengan 40 dikurang 10. Y sama dengan 30 dibagi 2, yaitu 15. Jadi untuk titik potong C diketahui 10,15. Untuk cara yang ketujuh, mencari nilai maksimum menggunakan nilai titik pojok. Titik A 0,0 diketahui 120.000 dikali 0 ditambah 75.000 dikali 0. Hasilnya 2.400.000. Untuk titik B 20,0, 120.000 dikali 20 ditambah 75.000 dikali 0. Hasilnya 0. Titik C 10,15, 120.000 dikali 10 ditambah 75.000 dikali 15. Hasilnya 2.325.000. Titik yang D 0,20, 120.000 dikali 0 ditambah 75.000 dikali 20. Hasilnya 1.500.000. Jadi laba maksimum yang didapat oleh penjahit adalah 22.400.000. Kesimpulannya,
Program linier adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Yang termasuk dalam komponen model program linier adalah variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan model. Program linier bisa diselesaikan menggunakan metode grafik untuk menentukan persoalan maksimum maupun minimum. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.